untuk menghitung akar ini, yang pertama kita lihat dulu angka paling belakang ya, yaitu angka 6. Nah, angka 6 ini bisa hasil dari 4 kuadrat, yaitu 16, atau 6 kuadrat, yaitu 36. Nah, kedua angka ini adalah angka yang berakhiran dengan angka 6. Kemudian kita lanjut ke 8836, dia ini paling dekat dengan 8100 ya, dimana 8100 ini adalah hasil kuadrat dari 90, maka jawabannya adalah perpaduan antara keduanya. Jika tidak 94, ya dia adalah 96, sehingga opsi yang tepat adalah yang ini, maka dia berada pada opsi yang C. Nah, pada soal ini kita akan menentukan satu suku berikutnya ya. Kita lihat dari sini, ini kan dia selalu berkurang 1. Ini juga sama, dia selalu berkurang 1. Kemudian ini juga dia berkurang 1. Di sini juga dia berkurang 1. Kemudian dari 109 ke 114, dia bertambah dengan 5. Lalu 13 ke 18 juga dia sama. Kemudian 117 ke 122 juga dia sama ditambah 5. Berarti ini juga sama, yaitu ditambah dengan 5, maka hasilnya adalah 126, sehingga opsi yang tepat berada pada opsi yang E. Nah, kita akan menghitung ini ya, supaya lebih mudah pecahannya ini, persentasenya kita ubah ke dalam bentuk biasa, pecahan biasa, yaitu 8 kali 3 ditambah 1, yaitu 25, per penyebutnya yaitu 3. Tapi karena persen ini kan per 100 ya, sehingga ini dikalikan dengan 100, dikali dengan 12.240. Nah, ini bisa kita bagi ya, bagi dengan 25 hasilnya 4, sehingga hasilnya 1 per 12, 3 kali 4 ya, dikali dengan 12.240, maka 1/12-nya ini hasilnya adalah 1020, maka opsi yang tepat berada pada opsi yang E. Nah, ini langsung saja kita hitung ya. Jadi masing-masing dari kurungnya kita hitung. Yang pertama hasilnya adalah setengah, yang kedua 2/3, yang ketiga 3/4, dan seterusnya ya, sampai akhirnya dua bilangan terakhirnya adalah 97/98 yang dikalikan dengan 98/99. Kalian jangan bingung yang terakhir karena ini sudah membentuk pola ya. Jadi antara pembilang dan penyebut masing-masingnya ini selalu selisih dengan 1. Kemudian ini adalah pembilang yang baru selalu berasal dari penyebut yang sebelumnya. Maka ini bisa kita coret masing-masingnya ya. Sampai akhirnya ini akan saling coret dan tersisa 1 yang dikalikan dengan 1/99, sehingga hasilnya adalah 1/99. Maka opsi yang tepat berada pada opsi yang E. Nah, pada soal itu kan diketahui ada 4 koin yang dilempar bersamaan. Kemudian kita disuruh untuk menentukan banyaknya ruang sampel atau kita simbolkan sebagai NS. Nah, koin sendiri itu kan dia memiliki dua sisi ya, yaitu sisi angka dan juga sisi gambar. Sehingga NS-nya adalah 2 yang dipangkatkan dengan banyaknya koin, yaitu 4. Maka NS-nya atau ruang sampelnya adalah 16, sehingga opsi yang tepat berada pada opsi yang A. Nah, yang pertama kita akan menentukan nilai P ya, karena ini luas juring maka kita gunakan sudutnya yang dikalikan dengan luas lingkaran. Sehingga ini bisa kita coret ya, 7 sama 7 ini menjadi 1/12 yang dikalikan dengan 22 kali 7. Maka hasilnya adalah, ini bisa kita coret juga menjadi 6, ini menjadi 11, hasilnya 77/6 atau sekitar
12, sekian. Kemudian untuk panjang busur kita bandingkan atau kita kalikan ya dengan keliling lingkaran. Sehingga ini bisa dicoret, hasilnya adalah 2. Lalu ini menjadi 1/8 yang dikalikan dengan 44. Hasilnya adalah 5,5. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai P-nya ini lebih besar daripada nilai S ya, karena P-nya 12, S-nya adalah 5,5. Dia berada pada opsi yang A. Nah, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita pindah ruas dulu ya, AP-nya ini ke ruas sebelah kanan, sehingga diperoleh X plus 2P, ini sama dengan A kuadrat P per AP ya. Nah, kemudian ini bisa kita coret ya P-nya, lalu A-nya bisa kita coret, sehingga tersisa X plus 2P sama dengan A. Nah, pada yang kita cari adalah X, sehingga X sama dengan A min 2P. Dia berada pada opsi yang E. Pada soal diketahui tinggi GA adalah sepertiga GB yang ditambah 6 meter, sedangkan GB-nya adalah 90 meter. Maka kita akan menentukan tinggi GA dulu ya. Berarti 1/3 yang dikalikan dengan 90 ditambah dengan 6, maka hasilnya adalah 36. Kemudian kita disuruh untuk menentukan perbandingan antara GA yang dibandingkan dengan GB. GA sendiri adalah 36 meter, sedangkan GB adalah 90 meter. Keduanya kita bagi dengan 9 ya. Maka ini hasilnya adalah 4, yang ini hasilnya adalah 10, atau kita sederhanakan lagi menjadi 2/5, maka dia berada pada opsi yang B. Untuk soal ini yang pertama kita akan menentukan panjangnya dulu ya. Kita lihat perbandingan panjangnya yaitu 5, lalu kita bandingkan dengan kelilingnya. Rumusnya kita masukkan dengan perbandingan, sehingga 2 yang dikalikan dengan 5 plus 3. Lalu kita kalikan dengan kelilingnya yaitu 48. Maka ini menjadi 5/16 yang dikalikan dengan 48. Ini bisa dicoret, hasilnya 3, sehingga panjangnya adalah 15. Kemudian untuk lebarnya adalah kita pakai perbandingannya yaitu 3. Yang dibandingkan dengan 5 kalikan dengan panjangnya yaitu 15. Maka ini hasilnya adalah 9. Sehingga untuk luasnya adalah panjang kali lebar yaitu 15 yang dikalikan 9 ya, atau 9 kali 15 hasilnya adalah 135. Dia berada pada opsi yang A. Nah, pada soal diketahui ada batasan X dan batasan Y, maka yang pertama kita akan menentukan anggota X dulu, yaitu 6, 7, 8, dan terakhir adalah 9. Sedangkan anggotanya Y ini adalah 8, 9, 10, 11, dan seterusnya sampai terakhir adalah 19. Misalkan saya ambil X-nya adalah 9, kemudian Y-nya adalah 9, maka X sama dengan Y. Lalu misalkan saya ambil X-nya adalah 6, kemudian Y-nya adalah 10, berarti X kurang dari Y. Kemudian misalkan lagi X-nya saya ambil 9, kemudian Y-nya saya ambil 8, berarti X lebih besar daripada Y. Karena ketiganya bisa, sehingga X dan Y ini tidak dapat ditentukan, maka opsi yang tepat berada pada opsi yang E.